Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Kak Selamat Desti, malam Kak Junior. Desti. Nggih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu yang belum on cam, bisa on cam. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Doa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Saya serahkan kepada Bu Yuniar. Silakan Bu Yuniar. Ini. Terima kasih Mbak Desti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam Bu Yunia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Selamat malam Bu. Ini yang sudah join 26, mudah-mudahan nanti bertambah ya. Mungkin karena banyak yang lembur ini saya lihat di chat banyak yang lembur, ada yang masih di jalan, nggak apa-apa nanti menyusul ya. Nah, untuk hari ini kita bahas di bab 4 ya, ruang lingkup bank. Nah, apa saja nanti yang kita bahas di sini itu adalah kita belajar tentang jenis-jenis bank. Nanti baik eh, dibedakan, diklasifikasikan menurut fungsi ya, kemudian menurut pemiliknya, kemudian menurut statusnya ya, dan kemudian dibedakan menurut cara penentuan harga. Nanti kita akan mengenal bank konvensional, kemudian ada juga bank syariah ya. Kemudian kedua itu kita juga belajar di cara menilai kesehatan bank. Jadi kalau orang itu sakit, sehat atau enggak sehat itu kan ada sebuah ukuran. Apa misalnya kalau orang dikatakan sehat, oh apa tensinya normal gitu ya. Kemudian gula darahnya enggak sampai berapa kalau gula darah ya? Gula darah normal ya. Kemudian kolesterolnya itu juga terpantau apa aman gitu ya. Nah, bank juga begitu. Biasanya kalau bank ini yang dulu itu dengan metode Camel, tapi yang baru ini dengan metode yang namanya RBBR. Nah, apa itu RBBR? Kita nanti lihat ya setelah pesan-pesan berikut ini. Kemudian berikutnya adalah kita juga belajar ke cara penggabungan bank, jenis penggabungan. Karena kalau kita ngomong kesehatan bank, itu nanti kalau tidak sehat pasti ada sebuah langkah yang disebut dengan penggabungan, baik nanti mungkin langkah yang ditempuh adalah merger atau bisa jadi akuisisi ya, bisa juga konsolidasi. Nah, kemudian nanti kita juga membandingkan jenis-jenis bank itu karakteristiknya kalau bank umum itu seperti apa dan kalau BBR itu nanti seperti apa. Di akhir nanti seperti biasanya ada breakout room. Nanti saya bagi kelompok ya, tapi saya bagi pengerjaannya saja. Untuk pengerjaan breakout room nanti itu agak beda dengan yang pertemuan pertama, karena di pertemuan kedua ini dikerjakan secara individu, tapi tidak semua soal harus dikerjakan. Nanti nomor absen sekian sampai sekian, nomor 1 dan 2 mungkin gitu ya. Kemudian nomor absen 6 sampai 10 itu nomor 3 dan 4 dan seterusnya. Begitu ya kira-kira. Oke, saya izin share screen dulu. Sudah tampilkah? Tidak, Bu. Ya, jadi tentang ruang lingkup bank. Yang pertama adalah saya membedakan jenis bank. Menurut undang-undang, bank itu sebetulnya pengertiannya dulu ya, pengertian bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 1098 itu adalah sebuah lembaga
ya, badan usaha, karena bank itu kan badan usaha juga ya. Kegiatan utamanya adalah funding, ya. Funding itu adalah menghimpun dana. Kemudian yang kedua adalah dia berkegiatan lending. Lending itu menyalurkan dana. Jadi setelah kita atau bank itu menghimpun dana dari masyarakat, bisa dalam bentuk apa? Menghimpun dana, simpanan-simpanan masyarakat ke bank, biasanya dalam bentuk bisa deposito, apalagi bisa giro, bisa juga tabungan. Itu adalah kegiatan funding. Kemudian kegiatan menyalurkan atau lending itu adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 ini adalah kegiatan bank funding dan lending. Pada kegiatan funding tadi menghimpun dana, ya. Bank ini akan memberikan bunga simpanan, ya. Jadi kalau kita punya simpanan di bank, bank akan memberikan bunga kepada kita. Kalau kita punya tabungan, kita diberi bunga tabungan. Kalau kita punya simpanan dalam bentuk giro, kita diberi jasa giro. Kalau kita punya deposito, kita diberi bunga deposito. Kemudian pada saat bank itu melakukan kegiatan lending, ya, atau meminjamkan dana atau kredit kepada masyarakat, maka bank ini akan mengenakan namanya bunga pinjaman. Ya. Nah, biasanya bunga pinjaman ini pasti lebih besar ya daripada bunga simpanan. Ini suku bunga pinjaman lebih besar daripada suku bunga simpanan. Nah, pasti di sini ada selisih ya. Selisih antara bunga pinjaman, bunga yang diterima oleh bank akibat dia memberikan kredit kepada nasabah, dan bunga yang kalau ini adalah bunga yang diterima, yang diterima oleh bank, dan ini adalah bunga yang dibayarkan oleh bank kepada masyarakat. Jelas nanti karena bunga pinjaman lebih gede ya daripada bunga simpanan, maka selisih lebih ini, selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan, ya, itu disebut dengan keuntungan bank atau spread base, ya. Jadi kalau nanti kita bicara apa itu spread base, itu adalah selisih lebih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Nah, sekarang kadang ya ini ada selisih kurang juga, tapi jarang sekali ya. Kenapa? Karena bank itu memberlakukan suku bunga pinjaman pasti lebih besar daripada suku bunga simpanan. Kalaupun terjadi kerugian, itu namanya adalah negative spread. Gitu ya. Kemudian masuk di penggolongan bank. Bank menurut fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan BPR. Bank sentral kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Jadi ibu induknya para bank di Indonesia itu adalah yang mengatur Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menurut fungsinya ada lagi bank umum. Bank umum ini bisa bank swasta maupun bank pemerintah. Ya, jadi bank yang dalam pengumpulan dananya, kegiatan funding itu menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito. Lendingnya adalah dengan memberikan kredit. Kemudian bank perkreditan rakyat. Ya, bank perkreditan rakyat. Ingat, yang bank umum tadi memberikan kredit jangka pendek. Gitu ya. Kemudian sebetulnya nanti ada perkembangan di bank umum ini. Kenapa? Karena ternyata KPR gitu ya bisa sampai 15 sampai 20 tahun.
ya. Berarti seiring dengan perkembangan, maka bank umum ini tidak hanya memberikan kredit jangka pendek saja, tetapi juga jangka panjang. Kemudian bank perkreditan rakyat. Ini adalah bank yang boleh melakukan kegiatan funding dan lending juga. Tetapi untuk kegiatan menghimpun dana, dia tidak boleh bertransaksi dalam lalu lintas uang giral. Jadi kalau uang itu kan dibedakan menjadi dua, ya, uang cartal dan uang giral. Kalau uang cartal itu adalah uang dalam bentuk apa kemarin tuh kita bicara tentang uang kertas dan uang logam. Tapi kalau uang giral itu adalah sebuah media atau alat bayar, ya, dalam bentuk cek dan biliet giro. Nah, untuk BPR tidak diperkenankan bekerja dan bertransaksi dalam arus lalu lintas uang giral. Jadi dalam bentuk simpanan dia hanya boleh bentuk deposito dan tabungan saja. Oke ya, itu jenis bank menurut fungsinya. Kemudian jenis bank menurut pemiliknya. Itu ada bank pemerintah, bank milik swasta, koperasi, milik asing, dan milik campuran. Jadi untuk jenis bank menurut pemiliknya, ini ada bank milik pemerintah. Jelas kalau bank milik pemerintah ini akte pendirian dan modal itu semuanya milik pemerintah, ya, sehingga keuntungannya juga diambil oleh pemerintah. Yang kedua adalah milik swasta. Jadi kalau milik swasta ini berarti permodalannya juga dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian ada lagi bank milik koperasi. Artinya bank ini pemilik sahamnya itu adalah beberapa koperasi yang ada di Indonesia. Kemudian kalau milik asing, modalnya dari pemerintah asing atau swasta yang dari luar negeri. Kemudian ada lagi bank campuran. Jadi kalau bank campuran ini ya berarti campuran bisa pemerintah dengan milik asing, bisa swasta dengan koperasi, atau mungkin pemerintah dengan koperasi. Gitu ya. Kemudian menurut statusnya, Anda sering lihat di misalnya bank BCA dalam kurung devisa. Nah, itu artinya adalah bank ini dia berhak melakukan transaksi dengan mata uang asing. Sedangkan yang non devisa dia belum punya izin ya untuk melakukan transaksi-transaksi dengan valuta asing. Ini menurut statusnya. Berikutnya menurut cara penentuan harga. Anda mengenal istilah bank konvensional. Misalnya apa bank konvensional itu? Atau di sini adalah kiblatnya adalah barat ya. Barat bukan barat daya ya, tapi dari luar negeri. Ini dulu pertama kali di Indonesia semuanya adalah bank-bank konvensional. Contohnya apa kalau di Indonesia bank konvensional? BCA, Bank Duta, BRI itu pun termasuk bank konvensional ya, menetapkan bunga sebagai harga. Jadi kalau misalnya nasabah itu mempunyai simpanan ya, simpanan maka yang diterima adalah bunga ya. Jadi sudah tahu dulu pada saat kita melakukan misalnya menyimpan dalam bentuk deposito, bunganya sudah tahu berapa persen. Tetapi kalau di bank berprinsip syariah, ya, nah ini dia tidak menggunakan penetapan harganya, tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Nanti dia akan mengenal sistem
Nisbah itu pembagian, misalnya 2 dibanding 1, maka banknya berapa, nasabahnya berapa. Nah, di sini nanti ada beberapa prinsip yang digunakan. Itu adalah mudhorabah, itu adalah prinsip bagi hasil. Kemudian ada musyarakah, itu penyertaan modal. Kemudian prinsip jual beli menggunakan namanya prinsip murabahah. Kemudian ada lagi pembiayaan, ya, dia juga ada sistem pembiayaan, tetapi berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Dia menamakannya adalah ijarah. Kemudian ada lagi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain, itu adalah ada istilah ijarah wa iktina. Ya, pada prinsipnya menggunakan prinsip syariah itu adalah menggunakan sistem bagi hasil dengan patokan bukan bunga tapi nisbah. Gitu ya. Kita ketahui kalau di bank syariah di Indonesia itu ada 3 bank syariah yang jadi disatukan, kita kenal BSI ya. BSI itu kemarin tuh bank apa saja 3? BRI Syariah, kemudian Mandiri Syariah sama BNI Syariah ya. Jadi 3 bank itu menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, sekarang secara umum bank umum apa perbandingannya? Bank umum, kemudian BPR, dan bank campuran serta bank asing. Kalau kita lihat dari fundingnya, dari funding itu menghimpun dana. Kalau kita lihat bank umum itu giro, deposito, tabungan boleh, ya. Tetapi BPR karena dia tidak boleh bertransaksi dalam lalu lintas uang giral, ya, maka dia tidak diperkenankan untuk menghimpun dana atau masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk giro. Sedangkan kalau bank campuran, dalam kegiatan funding itu boleh deposito dan giro. Simpanan tidak diperkenankan, simpanan dalam bentuk tabungan tidak diperkenankan. Kemudian kalau kita lihat dari kegiatan lending, ya, untuk bank umum dia ada investasi, modal kerja, dan perdagangan. Sama dengan BPR. Tetapi kalau di bank campuran dan bank asing itu adalah namanya kredit industri dan produksi. Kemudian kredit penanaman modal asing atau campuran, serta kredit perdagangan internasional. Jadi itu bedanya. Bank umum, BPR, bank campuran dilihat dari kegiatan lendingnya. Kemudian bank ini juga diperkenankan untuk memberikan pelayanan atau jasa-jasa lain. Kalau di bank umum kita sudah tahu ada transfer, ya, kemudian ada inkaso. Nanti apa itu inkaso? Itu ada nanti inkaso dan clearing, itu adalah pengiriman atau jasa pengiriman pembayaran itu di luar kota dan di dalam kota. Bahkan nanti ada yang menggunakan di luar negeri. Itu menggunakan beberapa jasa bank ini. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian ada lagi safe deposit box. Pada saat kita mempunyai barang-barang berharga, kita menggunakan jasa SDB ini. Kemudian ada lagi bank card, kemudian banknote atau falas, bank garansi, dan bank draft. Kemudian ada LC, traveler's check, kemudian penerimaan setoran-setoran, dan kemudian di pasar modal ada juga bank ini sebagai penjamin emisi atau underwriter. Kemudian ada penjamin atau menjadi garantor, kemudian ada menjadi trustee, bisa jadi dia adalah penyalang atau broker, kemudian dia bisa juga sebagai investment company. Kemudian kalau BPR, ini dilarang apa pada saat kegiatan memberikan jasa lain? Dilarangnya BPR itu adalah menerima simpanan dalam bentuk giro. Alasannya karena memang BPR ini tidak boleh bertransaksi dalam lalu lintas uang giral.
ya. Dia juga tidak diperkenankan mengikuti clearing. Clearing itu hutang piutang antar bank. Kemudian mengikuti kegiatan falas dan tidak boleh melakukan kegiatan asuransi. Sedangkan bank campuran dan bank asing itu kegiatannya hampir mirip ya, mirip dengan kalau bank umum. Oke, ini sekilas tentang perbedaan bank umum, BPR dan bank campuran serta bank asing. Kemudian untuk jenis kantor bank, Anda sering ada kita baca biasanya ya kantor pusat gitu, kantor cabang penuh, kantor capem, ada lagi kantor kas. Perbedaannya apa? Kalau kantor pusat, dia ini memang sebagai misalnya BCA pusat gitu ya. Dia ini adalah pusat perencanaan sampai dengan pengawasan. Jadi mulai dari planning sampai dengan kontrol. Dan dia tidak melakukan kegiatan operasional dan jasa pelayanan seperti di sini, di kantor cabang penuh maupun capem. Kemudian dia tugasnya adalah tadi ngontrol kegiatan kantor-kantor cabang. Di bawahnya ada kantor cabang penuh. Dia tugasnya adalah memberikan jasa bank yang paling lengkap. Dan ini di bawahnya lagi adalah cabang pembantu. Kalau cabang pembantu, tugasnya adalah hanya melayani sebagian jasa bank saja. Tidak semuanya disediakan di sini. Kemudian kalau telah memenuhi kriteria tertentu, kantor cabang pembantu ini biasanya bisa berubah status menjadi di atasnya. Dan yang paling bawah ini adalah kantor kas. Ya, kalau kantor kas ini adalah unit terkecil dari kantor kas yang ada. Kegiatannya hanya teller atau kasir saja. Nah, biasanya kan kas ini hanya dilayani dengan ada sering Anda lihat dengan mobil kas keliling. Gitu ya. Nah, kemudian materi berikutnya yang penting di bab ini adalah tentang penilaian kesehatan bank. Kalau dulu itu menggunakan metode Kamel. Kamel itu adalah C-nya adalah capital, modal. Dilihat modalnya seperti apa. Kalau sesuai dengan standarnya Bank Indonesia, maka disebut bank itu sehat. Kemudian dilihat asetnya. A-nya aset. Kemudian M-nya adalah manajemen. Memanagenya bagaimana? Kemudian E-nya adalah earning, laba. L-nya adalah liquidity. Dan kemudian S-nya adalah bagaimana risiko sensitivity di risiko pasar. Itu dulu. Ya, tapi sekarang di peraturan BI nomor 13 ya tahun 2011 itu menggunakan cara menilai kesehatan bank itu adalah menggunakan RBBR ya atau risk based bank rating. Nah, seperti apa RBBR ini? BBR yang kita lihat bukan Kamel lagi ya, tetapi yang kita lihat adalah berdasarkan resiko, pendekatan resiko. Bagaimana profilnya? Kemudian bagaimana good corporate governance-nya? Kemudian bagaimana earning atau tingkat keuntungan yang diperoleh oleh sebuah bank. Dan yang empat ini ya, itu adalah permodalannya. Jadi ada 4 menurut metode RBBR. Oke, yang pertama risk profile atau profil risiko ini kategorinya adalah kemungkinan adanya kerugian di masa yang akan datang. Kalau sebuah bank itu dikatakan sehat, maka dia ini bisa membuat resiko ini menjadi minimal
Ya. Nah, apa yang dinilai risikonya itu? Yang pertama adalah risiko kredit. Artinya, sebuah bank itu kalau memberikan kegiatan lending, ya, memberikan kredit, apakah kira-kira mengalami gagal bayar yang tinggi nasabahnya? Kemudian yang kedua adalah resiko likuiditas. Ya, jadi kalau resiko likuiditas itu adalah apakah perusahaan ini cukup liquid untuk membayar eh, apa namanya tarikan, ya, atau namanya adalah kalau misalnya nasabah itu menarik dananya, dia cukup dana, ya, cukup dana untuk membayarkan kepada nasabahnya. Kemudian ada lagi risiko pasar, risiko strategik, sampai dengan risiko reputasi. Nah, ini meliputi profil risiko. Nah, sekarang yang pertama, ya, kalau risiko kredit itu bisa diukur dengan yang namanya NPL. Ya, NPL adalah non-performing loan. NPL ini didapat dari cara menghitungnya, ya, dari kredit bermasalah, bad debt, dibagi dengan total kredit kali 100%. Jadi nanti dalam bentuk prosentase. Kalau kita lihat di sini berarti bagaimana? Semakin NPL besar, semakin bagaimana kira-kira NPL-nya? Di sini pembilangnya adalah kredit bermasalah. Semakin besar di sini, di atasnya ini, pembilangnya besar, di sini kecil, maka NPL-nya akan semakin besar. Kalau semakin besar berarti semakin sehat atau tidak sehat kira-kira? Tidak sehat, Bu. Ada dua buah bank, sama-sama dia memberikan total kredit itu adalah 1 M, gitu ya. Tetapi kredit macetnya Bank A itu adalah 100 juta dari 1 M yang dikreditkan kepada nasabah. Ada lagi yang Bank B itu adalah 200 juta. Jadi 100 juta per 1 M, dan yang Bank B adalah 200 juta per 1 M. Kira-kira sekilas saja, sehat yang mana? Halo, sehat yang mana? Sehat yang mana nih? Oke, gambarannya begini. Kalau misalnya Bank A, ya, Bank A ini punya bad debt-nya atau kredit macet, ya. Kredit macetnya adalah tadi 100 juta. Kemudian total pinjaman, dia memberi pinjaman itu adalah 1 M. Ya. Kemudian ada lagi Bank B. Nah, Bank B ini kredit macetnya adalah sampai 200 juta. Total pinjamannya misal sama-sama 1 M. Menurut Anda sehat mana ini kalau dilihat dari NPL-nya? Sehat yang NPL sama dengan abu. sehat Yang yang O A, tuh ya. karena Kredit macetnya cuma macet 1 juta. dibagi dengan iya total pinjaman. Jadi semakin besar NPL-nya bukan semakin sehat, ya, tetapi semakin besar NPL justru semakin kurang sehat. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Oke, ya. Kemudian kriteria penetapan NPL itu, oke, jadi kriterianya adalah kalau kalau NPL-nya kurang dari 2%, nanti ini ketemu
kurang dari 2%, maka nanti ini akan memberikan interpretasi bahwa banknya itu sangat sehat. Kalau 2%, ya, kurang dari 2%, lebih sama dengan 2% sampai dengan kurang dari 5%, kategorinya bank itu adalah dikatakan sehat, ya. Kalau kurang atau sama dengan 5, lebih ya, lebih dari 5 sama dengan 5 atau kurang dari 8%, maka ukurannya adalah dia dikatakan cukup sehat. Ya, begitu juga kurang sehat dan paling tidak sehat itu kalau NPL-nya lebih atau sama dengan 12%. Jadi kalau kita lihat semakin besar NPL, semakin tidak sehat. Semakin kecil NPL-nya, dapat dikatakan perusahaan ini resiko kreditnya, ya, resiko ditinjau dari resiko kreditnya itu adalah kategori banknya adalah sangat sehat. Bisa dipahami ya ini ya? Oke, Bu Yunir lanjutkan untuk contoh. Berdasarkan data BI sampai dengan tahun 2023, ada total kredit yang disalurkan perbankan secara keseluruhan. Jadi ini kalau kita jadi BI, nih ya, bukan jadi bank secara personal ya, bukan bank A atau bank B. Ini jadi saya jadi BI, kita jadi BI, kita ada data jumlah seluruh bank di Indonesia itu memberikan jumlah 5.500 triliun. Nah, dari sekian itu, kredit yang bermasalah itu baik kategori kurang lancar. Jadi kalau nanti kita juga di bab berikutnya ya, kita belajar menilai kredit itu ada yang kurang lancar, diragukan sama macet. Ini juga tergantung dari jumlah waktu mereka itu tidak bisa menyelesaikan tunggakan-tunggakan secara tepat waktu. Semakin lama semakin macet, gitu ya. Kurang lancar itu adalah 100 triliun, diragukan 20 triliun, dan yang macet 50 triliun. Jadi dari semua 5.500 triliun itu yang bermasalah, ya istilahnya di sini, berapa ini? 170. Gitu ya. Maka, nah ini kalau kita lihat penilaiannya adalah nomor sekian ini, tentang penilaian kualitas aset. Anda diminta untuk menganalisa kesehatan perbankan di Indonesia berarti ini, karena kita kan sebagai BI misalnya ya, bukan sebagai bank individu. Melalui pemantauan risiko kredit dengan menggunakan NPL. Maka karena rumusnya kredit bermasalah dibagi total kredit kali 100%, maka 170T dibagi dengan totalnya adalah 5.500T kali 100%, maka di sini kita temukan angka 3,1%. Kalau ketemu 3,1 berarti masuk di mana ini? Di area sehat, ya. Jadi kalau kasusnya seperti itu bisa dikatakan kondisi perbankan di Indonesia masih sehat, masih stabil. Kenapa? Karena jumlahnya masih standar 3,1%. Gitu ya. Ini kalau kita lihat menilai risiko bank dari pemantauan risiko kreditnya. Kemudian selain kita melihat resiko kredit, bisa juga kita lihat dari resiko likuiditas. Jadi kita lihat dari resiko likuiditas. Kalau kita ingin tahu rasio likuiditas sebuah bank atau perbankan di Indonesia, itu bisa menggunakan rumus LDR. Ya, apa itu? Loan to deposit ratio. Nah, sebuah bank itu dikatakan liquid. Kalau apa? Liquid itu kan tersedia cukup dana ya untuk digunakan sebagai
pembiayaan operasional. Jadi sebuah bank itu dikatakan liquid kalau bank itu bisa membayar semua utang-utangnya. Kalau ada masyarakat menyimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, itu berarti adalah utang bagi bank. Memang ada uang masuk, tapi bagi bank itu adalah utang. Karena suatu saat memang harus kita kembalikan. Kemudian, yang kedua, bank itu dikatakan liquid kalau bank itu bisa memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Jadi kalau misalnya melalui sebuah analisa kredit biasanya pakai 5C ya, capital, condition, dan sebagainya. Kalau seseorang nasabah itu memang layak untuk diberi pinjaman, tapi bank nggak bisa, nggak tersedia cukup dana, maka bank dikatakan tidak liquid. Nah, LDR ini adalah menghitung likuiditas bank dengan cara membagi kredit yang diberikan dibagi dengan dana pihak ketiga. Dibagi dengan dana pihak ketiga. Jadi kalau misalnya LDR yang besar, jadi kredit yang diberikan yang atas ini nilainya terlalu gede ya, ini kecil, penyebutnya kecil, pembilangnya besar, maka hasilnya pasti LDR-nya besar. LDR besar itu berarti bank semakin sehat atau tidak? Tidak sehat, Bu. Bank semakin sehat atau tidak? Tidak sehat, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Semakin tidak. Alasannya apa kira-kira? Contoh misalnya saya memberikan ini ya, seperti tadi ya. Bank A misalnya ya. Rumusnya bagaimana tadi? Kredit yang diberikan. Betul ya? Kredit yang diberikan. 100 juta. Kemudian penyebutnya apa? Total dana pihak ketiga. Betul ya? Dana pihak ketiga. Jadi simpanan dari masyarakat. Anggap saja 1M. Kemudian Bank B yaitu memberikan kredit sebesar 200 juta. Maaf, Ibu belum share screen kayaknya. Oh ya, sorry. Sudah ya? Sudah tampil? Sudah Sudah Bu tampil? Iner, sudah Bu Iner. Oke. Jadi coba kita lihat. Tadi Bu Wiji mengatakan semakin besar semakin bagaimana? Tidak sehat. Tidak sehat ya, semakin tidak sehat. Coba kita lihat di sini mengukur LDR itu adalah dari kredit yang diberikan dibagi dengan total dana dari masyarakat. Total dana dari masyarakat ini bisa berupa tabungan, giro, dan deposito. Nah, kalau kita lihat A sama B besar mana? B. Besar B. Ya, artinya adalah kalau besar B, dia terlalu banyak ngasih kredit. Ya, sedangkan dia hanya bisa menghimpun dana hanya sama-sama 1M, tapi Bank B memberikan kredit terlalu banyak. Jadi ini akan berbahaya bagi likuiditas sebuah bank. Ya, terlalu banyak minjemin. Oke, saya lanjutkan. Sehingga ukurannya bagaimana nanti? Ukurannya adalah apabila dikatakan sehat itu kalau nilai LDR-nya ini kurang
atau sama dengan 2%. Ya, sedangkan yang dikatakan sangat tidak sehat itu kalau LDR-nya lebih besar atau sama dengan 120%. Kalau sehat 75-85, cukup sehat 85-100, kurang sehat 100 sampai 120. Nah, ini kalau kita lihat dari risiko likuiditas. Contoh misalnya, kalau yang ini kita coba memberikan contoh di sebuah bank ya, bukan contoh secara pantauan BI ya, tapi kita lihat data dari sebuah bank ABC. Di sini dia bisa mengumpulkan simpanan dari masyarakat berupa tabungan. Masyarakat itu menyimpan 1,2 T, kemudian deposito berjangka itu 1,4 T, dan Bank ABC ini memberikan kredit sebesar 4 T. Sehingga Anda diminta untuk menganalisa ya bagaimana risiko likuiditas sebuah bank ABC ini menggunakan LDR. Masukkan rumus di sini, kredit yang diberikan berarti 4T dibagi dengan dana pihak ketiga, itu dana dari masyarakat yang nyimpen dananya di bank ABC ini. 1,2 ditambah 1,4 sama dengan 2,6. 4 dibagi 2,6 sama dengan 153,85. Artinya apa ini? Ketemu Artinya tidak sehat, 153. Bu. Iya, dia ada di posisi 153 di sini ya. Nah, ini dia berada di posisi paling bawah. Maka dapat dikatakan kalau kita lihat dari resikonya, profil resikonya, itu dia kategorinya adalah bank yang tidak sehat. Yang berikutnya bisa kita lihat tadi apa? RBBR ya. Dari Good Corporate Governance. Ya, GCG. Apa itu GCG? GCG itu adalah bagaimana bank itu mengelola banknya. Nah, tata kelolanya ini berdasarkan peraturan BI nomor sekian. Ya. Nah, kemudian bank ini diminta harus mempublikasikan laporan tahunan atau annual report ya. Dan dia ini harus melakukan analisa penilaian secara self assessment. Jadi dia melakukan penilaian sendiri. Tetapi nanti pada saat dia mempublikasikan ya di media massa, biasanya di idx.co.id, itu BI sebagai pengawasnya. Nah, untuk kriteria peringkat bank itu sehat atau tidak sehat, ada skor di sini. Kalau sangat sehat itu akan bertemu nilai 85 sampai 100. Ya, kalau sehat saja 70 sampai 84, begitu seterusnya, di mana bank tidak sehat itu mempunyai nilai kurang dari 50. Nah, di dalam undang-undang ini ya, peraturan BI ini itu ada kriteria penilaian. Yang pertama yang dinilai adalah ini, transparansi. Transparansi itu maksudnya laporan tahunan, annual report-nya itu jelas dan apakah sudah mencakup informasi yang cukup. Dan kemudian bisa jadi transparansi ini apakah ada pengungkapan yang cukup datanya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sebuah bank. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini biasanya menyangkut pengawasannya bagaimana. Apakah pertanggungjawaban masing-masing level di sebuah perusahaan itu dapat
dikategorikan atau dipisah-pisahkan dengan jelas. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Apakah perusahaan itu mematuhi regulasi atau peraturan yang berlaku, serta bagaimana keberlanjutan sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan atau di sekitar bank. Mungkin dia ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Yang keempat adalah meliputi independensi. Artinya di perusahaan atau di bank itu ada komisaris, ya. Komisaris itu ada komisaris yang dia sebagai karyawan perusahaan dan ada juga komisaris independen, ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 ini ditentukan harus ada berapa komisaris independennya. Dan kemudian harus ada pemisahan yang jelas antara pengelola dan pengawas. Nah, ini kebetulan pernah Bu Yuniar melakukan penelitian, ya. Ini coba saya lihatkan sebentar, ya. Sudah terlihat? Sudah, Udah, Ibu. Ya. Jadi di sini di penelitian saya ini melihat berapa jumlah komisaris, ya, yang ada di sebuah perusahaan sektor perbankan. Nah, ternyata ada beberapa bank itu kurang jumlah komisaris independennya. Sehingga nanti kekhawatiran dari penelitian saya ini akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Baik itu dilihat dari profitabilitas, kemudian solvabilitas, kemudian rentabilitas, ya, maupun profitabilitas. Jadi kalau misalnya kita coba lihat, ya, di undang-undangnya ini. Kalau kita lihat di undang-undangnya, nah di aturan BI sudah terlihat? Udah, Bu. Sudah terlihat? Maaf. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini diatur untuk good corporate governance-nya. Jadi mulai dari dewan komisaris itu harus jumlahnya berapa, kemudian dewan direksi, ya, ini diatur di sini. Maka nanti, ya, nanti pada saat kita ingin menilai dari unsur GCG-nya, kita kembali lagi ke PPT, ya. Nah, ini akan muncul yang namanya skor penilaian, ya, skor penilaian yang terdiri dari yang tadi transparansi, kemudian akuntabilitas, kemudian tanggung jawab, independensi, dan fairness. Nah, kenapa bisa sampai 85? Contohnya yang yang transparansi gitu, ya. Kalau laporan tahunan jelas, kemudian pengungkapan informasi lengkap dan sesuai, maka perusahaan akan menilai dirinya. Dari skor 100 karena mungkin pelaporannya tahunannya jelas, kemudian informasinya lengkap, dia menilai dirinya adalah 85. Kemudian kalau dilihat dari ini, saya langsung ke independensi, ya. Kenapa kok dari skor 100 dia menilai dirinya 70? Itu karena memang sebagian besar komisaris itu adalah independen, tetapi ada beberapa afiliasi yang perlu diperbaiki. Atau misalnya tidak sesuai, harusnya dari ada 5, yang independen hanya 1 orang. Maka dia tidak berani memberi nilainya adalah 80 atau 90, tetapi dia memberikan nilai 70. Gitu, ya. Jadi anggap saja kalau yang tentang GCG ini, karena itemnya banyak, maka perusahaan ini harus memberikan skor terhadap dirinya. Jadi yang tadi dikatakan sistemnya adalah self-assessment.
Jadi ini harus dipublikasikan, skor-skor ini. Kemudian Anda diminta untuk menganalisa tingkat kesehatan bank dalam tata kelola sebuah perusahaan atau GCG-nya bagaimana. Nah, tadi kriterianya seperti ini. Ya, maka kalau misal setelah kita melalui self assessment tadi menemukan nilai-nilai ini, ya, ini dilihat dari apa? Peraturan BI nomor 13 tadi. Kita harus menghitung skor rata-ratanya. Jadi yang dinilai tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mulai dari transparansi sampai fairness ini 85, 80, 90. Ini kita tambahkan semua dibagi 5. Sehingga skor rata-ratanya adalah ketemu nilai 82. Nah, 82 ini yang kita artikan. Ternyata 82 itu masuk di ranking yang kedua. Artinya, bank itu dari sisi mengelola usahanya, mengelola bank itu tergolong sehat, ya, baik. Dia menempati ranking yang kedua. Nah, ini kalau melihat GCG sebuah bank. Ya. Kemudian yang berikutnya apa yang kita nilai RBBR itu adalah rentabilitas atau earning-nya atau labanya. Jadi kalau kita lihat rentabilitasnya adalah kita melihat kemampuan bank itu dalam meningkatkan labanya. Bank itu dikatakan sehat ya kalau labanya semakin lama, semakin periode, semakin naik, semakin bagus. Nah, penilaian rentabilitas atau profitabilitas atau earning ini bisa menggunakan apa? ROA atau return on asset. Atau bisa juga dengan menggunakan BOPO. BOPO itu adalah perbandingan beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional bank. Nah, ROA ini sudah pernah kita pelajari di mata kuliah manajemen keuangan, itu adalah didapat dari laba, ya, EBT dibagi dengan rata-rata total aset. Atau kalau kita tidak ada informasi 2 tahun, kita cukup membaginya dengan total aset saja. Kalau datanya ada 1 tahun saja yang kita ketahui. Nah, ROA, kalau kita lihat di sini, semakin ROA tinggi, semakin sehat atau tidak kira-kira? Ada 2 bank, satunya asetnya sama-sama 1M, tapi yang bank A labanya 100 juta, bank B labanya 200 juta. Kira-kira besar mana ROA-nya? Pasti besar yang labanya tinggi, yang B ya, yang B 200 juta. ROA yang semakin besar menunjukkan rentabilitas yang semakin Sehat. sehat, yang semakin bagus. Karena pembilangnya di sini adalah laba. Semakin besar labanya dibandingkan total asetnya, maka bank itu semakin ROA-nya semakin bagus. Kalau dilihat dari, kalau kriterianya bukan ROA tapi BOPO, semakin besar BOPO-nya semakin bagaimana? Sehat atau tidak? Yang atas adalah beban, yang bawah adalah pendapatan. Kalau dilihat dari ROA, pilih ROA yang tinggi karena sehat. Tapi kalau patokannya adalah kita menggunakan BOPO, semakin BOPO-nya tinggi, semakin sehat atau tidak sehat sebuah bank. Gimana? BOPO yang tinggi semakin sehat atau tidak? Tidak, Bu. Tidak sehat. Semakin tidak sehat. Karena caranya adalah dia membandingkan beban dibagi dengan pendapatan. Atasnya semakin tinggi, hasilnya BOPO-nya semakin tinggi.
Bopo semakin tinggi berarti bebannya terlalu tinggi daripada pendapatannya. Maka bopo yang rendah itu mengartikan sebuah bank itu semakin sehat kalau boponya rendah. ROA yang tinggi menunjukkan bank itu semakin sehat. Ya, ROA yang rendah mengartikan sebuah bank itu semakin tidak sehat. Jadi ini berkebalikan ya antara ROA dan bopo cara menganalisanya. Contoh misalnya di data keuangan di neraca dan laba rugi. Jadi EBIT ini Anda bisa temui di laporan laba rugi sebuah bank ya. Kalau aset Anda bisa temui di neraca sebuah bank. Anggap saja di sini ada 2 tahun ya, di mana Bank ABC ini EBIT di tahun 2022 adalah 5,5 M dan di 2023 adalah 7M. Jadi ada kenaikan apa? Kenaikan EBIT, earning before interest and tax, yaitu laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian di sini ada total aset yang bisa kita lihat di neraca sebuah bank. Tahun 2022 asetnya adalah 98M dan di tahun 2023 asetnya naik menjadi 110M. Nah, sekarang Anda diminta untuk menganalisa kesehatan bank. Masuk di bank sehat atau bank tidak sehat. Ya, dengan melihat kemampuan profitabilitas atau disebut juga rentabilitas dengan menggunakan ROA. Kita lihat di tahun 2022 karena rumusnya adalah laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata aset ya atau aset ya, maka karena tidak tahu di sini sebelumnya itu nilainya berapa. Kalau tahu nilai sebelumnya berapa di tahun 2021, maka tinggal ditambah dibagi 2. Gitu ya. Nah, kemudian dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 5,61. Sedangkan di tahun 2023 nih harusnya ini asetnya ini dibagi ya. 98 dibagi 110. Tapi karena ini individu, maka kita samakan ya caranya. Maka 7M dibagi dengan 110 kali 100% sama dengan 6,36. Kalau kita lihat lebih sehat mana? Antara tahun 2022 atau 2023 profit bank ini? 23, Bu. Iya, Karena hasilnya karena 6,3. karena lebih besar. ROA yang besar berarti memperlihatkan bahwa bank itu semakin sehat. Kemudian yang keempat itu adalah kita lihat kapital atau permodalannya. Jadi kalau permodalan ini kita lihat dulu ya, modal di perbankan itu dibagi 2. Ada tier 1, ada tier 2. Jadi tier 1 ini adalah modal inti ya, dan tier kedua ini adalah modal pelengkap. Modal inti ini namanya juga inti, ini adalah inti modal dari bank. Ya, nah ini modal inti ini untuk apa? Untuk kegiatan operasional sehari-hari bank tersebut. Nah, jadi modalnya berupa apa? Modal inti sebuah bank ini. Pertama adalah berupa tier 1 ini berupa common equity atau berupa saham biasa dan laba ditahan. Ya, saham biasa adalah apa? Bedanya sama laba ditahan. Artinya di sini adalah kita memperoleh modal itu adalah dengan cara apa? Menerbitkan saham. Begitu lembar-lembar saham kita jual, maka kita mendapatkan dana. Nah, dana itulah yang kita kelola ya untuk melakukan kegiatan operasional sehari-hari sebuah bank. Kemudian yang CET1 ini, saya katakan CETI misalnya ya, itu adalah dari laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba dari periode tahun lalu yang tidak dibagikan sebagai dividen. Jadi kalau misalnya tahun lalu kita misalnya untung 100 juta misalnya ya,
Dari 100 juta itu kita tentukan, oh yang 20% kita bagikan sebagai dividen, yang 80% itu kita masukkan lagi ke dalam perusahaan. Maka yang 80% berarti 80 juta itu kita katakan sebagai laba ditahan. Jadi laba ditahan termasuk modal inti sebuah bank. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan additional tier 1 atau saya singkat ATI dengannya ya. Itu adalah dana modal yang kita dapatkan akibat kita menjual obligasi. Ya, obligasi yang dapat dikonversi menjadi ekuitas. Jadi pada saat obligasi itu kan sebetulnya utang ya, utang sebuah bank kepada pihak lain. Ya, tetapi yang sifatnya bisa diubah menjadi ekuitas, bukan utang, tapi sebagai modal. Artinya apa? Apabila pada suatu saat perusahaan itu tidak bisa membayar kupon ya, bunga obligasi namanya kan kupon ya, itu dia bisa berubah menjadi ekuitas. Apakah ada? Ada. Itu ya. Itu masuk di additional tier 1. Kemudian jenis permodalan yang kedua adalah modal pelengkap. Namanya juga pelengkap, maka ini sifatnya hanya melindungi kalau modal inti sudah nggak bisa membantu, sudah nggak cukup. Nah, terdiri dari apa untuk modal pelengkap ini? Yang pertama adalah obligasi subordinasi. Jadi ada jenis obligasi yang karakteristiknya adalah subordinasi atau subordinated debt. Apa itu? Artinya adalah kalau kita menjual obligasi, maka pemegang obligasi subordinasi ini hanya akan menerima pembayaran setelah semua kreditur pemegang obligasi yang biasa ya, sudah dibayar sepenuhnya. Berarti pemegang obligasi ini harus ngalah dulu. Ya, harus ngalah dulu karena bank ini harus mendulukan kupon diberikan kepada pemegang obligasi yang biasa. Yang berikutnya, modal pelengkap ini bisa jadi adanya cadangan revaluasi aset. Jadi, misalnya kita mempunyai properti ya, jadi bank itu mempunyai properti, mempunyai tanah atau gedung atau bangunan dan sejenisnya, atau mesin juga bisa. Pada saat beli, dulu misalnya gedung itu harganya 1 M, ya. Tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, gedung itu harga pasarnya pasti naik, ya. 1 M mungkin menjadi 1,5 M. Maka selisihnya 1 M ke 1,5 M kan itu ada selisih setengah M, ya. Itu merupakan cadangan modal. Jadi setengah M ini adalah merupakan modal pelengkap bagi bank. Digunakan kapan? Digunakan pada saat modal inti sudah tidak mencukupi, ya, baru digunakan modal capital tier yang kedua. Itu jenis permodalan di perbankan. Nah, sekarang masalah modal ini, apakah bank ini sehat ataukah tidak, ya? Bank ini wajib namanya memelihara KPMM. KPMM itu artinya ada sejumlah dana tertentu yang memang khusus diperuntukkan ya untuk cadangan kapital. Namanya adalah KPMM atau di manajemen keuangan kita mengenal yang namanya CAR ya. Capital Adequacy Ratio atau di bahasa Indonesia kan menjadi KPMM. Nah, CAR ini nanti rumusnya adalah seperti ini. Rumusnya adalah modal bank dibagi dengan ATMR. Nah, ada lagi istilah ATMR. ATMR ini adalah kita memberi bobot resiko pada suatu aset. Jadi, kalau misalnya kita punya aset ya, ini pasti kita akan aset kalau bank berarti kita memberikan pinjaman ke orang lain. Bagi bank kan berarti piutang, ya. Piutang termasuk aset. Sehingga pada saat kita memberi pinjaman kepada pihak lain, misalnya pinjaman dalam bentuk A, misalnya ya, itu berapa resikonya?
Seperti Anda misalnya memberikan hutang kepada teman Anda, ya, memberikan utang kepada A karena sering nggak bayar, maka bobot risikonya tinggi. Kenapa Anda beri bobot risikonya tinggi? Karena sering nggak bayar. Kemudian Anda juga memberi hutang kepada si B. Si B ini bobot risikonya kecil, cuma 1%. Kenapa 1%? Karena Anda yakin si B ini membayar sesuai dengan waktu yang kita minta. Gitu ya. Jadi ATMR ini atau aktiva tertimbang menurut risiko itu berarti bahwa setiap aset yang kita miliki itu kita beri standar atau bobot risiko. Ya, untuk apa kira-kira? Untuk mengetahui besar kecilnya dana yang kita berikan, piutang kita kepada pihak ketiga, itu kira-kira yang risikonya yang tinggi yang mana? Gitu ya. Jadi kita mengenal ATMR. Nah, bagaimana kita menilai CAR sebuah perusahaan itu, di mana bank itu sehat atau tidak sehat, kita lihat dari kalau dia CAR-nya itu lebih dari 12%, maka dikatakan bank itu sehat. Dan kalau seterusnya, ini ada sehat 9 sampai 12, cukup sehat 8 sampai 9, kurang 6 sampai 8, dan dikategorikan tidak sehat kalau CAR-nya itu adalah kurang atau sama dengan 6%. Sehingga bisa kita katakan kalau kita lihat di sini saja, modal banknya tinggi banget. Ya, resikonya, bobot resikonya rendah. Gitu ya. Jadi semakin modalnya banyak, tapi resikonya persentasenya rendah, maka dapat dikatakan bank itu semakin apa? Kalau CAR-nya besar, semakin Sehat, pembilangnya Bu. besar di sini. Sehat, Bu. Semakin sehat. Ya, semakin sehat. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Misalnya, berikut ini adalah data keuangan bank umum di tahun 2023 menurut BI. Jadi kita sebagai BI sekarang ya. Nanti apakah ini bisa diaplikasikan untuk sebuah bank? Bisa. Hanya ini kebetulan saya contohkan saya sebagai BI. Saya menilai jumlah modal seluruh bank umum di tahun 2023 itu modal bank semua di Indonesia itu adalah 1,5 T misalnya. Kemudian ATMR-nya berarti bobot resikonya adalah 5,8. Ya. Nah, Anda diminta untuk menghitung resiko permodalan sebuah bank dengan cara menghitung CAR itu berapa persen. Kita masukkan di rumus ya, modalnya adalah 1,5, ATMR-nya, bobot risikonya adalah 5,8 T, jumlahnya kalikan 100%, akan ketemu nilai 25,86. 25, berarti masuk di kategori apa? Ini ya, Sangat sehat. sehat banget. Ya, Sehat. sangat sehat. Sangat sehat. Jadi, karena lebih dari nilai 12%, maka dapat dikatakan bank itu sehat. Kenapa? Karena bank ini punya cukup modal ya untuk menutupi suatu saat kalau kala-kala dia mengalami kerugian. Gitu ya, ada cukup modal untuk menutup kerugian. Oke, jadi RBBR-nya sudah selesai kita bahas. Oke, lanjut ke penggabungan usaha bank. Kenapa kita bahas penggabungan usaha bank? Karena dengan adanya berbagai risiko ini, kadang bank itu satu bank saja mempunyai cabang yang banyak ya. Cabang yang banyak itu berarti ada kemungkinan biaya operasionalnya juga banyak ya. Maka ada sebuah langkah ya penggabungan usaha dengan cara 3 metode. Yang pertama adalah merger, yang kedua adalah konsolidasi, dan yang ketiga adalah akuisisi. Gitu ya.
Nah, apa bedanya? Sekilas hampir sama. Kita menggabungkan bank, contohnya kemarin BRI, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dijadikan BSI, itu termasuk merger, konsolidasi, atau akuisisi. Gitu ya. Kita lihat cirinya. Kalau merger atau penggabungan, itu kalau kita lihat di sini ada bank A dan ada bank B. Bank A dan bank B itu akan membentuk bank baru. Ya, namanya adalah menggunakan salah satu bank yang ada. Jadi kalau enggak menggunakan PT-A, juga bisa juga menggunakan PT-B. Jadi namanya juga merger, ya, nama perusahaannya dipakai salah satu. Yang satunya lagi gimana? Lenyap, ya, hilang, berhenti beroperasi secara hukum. Nah, sekarang kita tinjau dari segi harta kekayaannya bagaimana asetnya. Setelah merger, harta kekayaan, ya, PT-A ini digabungkan dengan PT-B, ya. Perusahaan A ini karena A dan B jadi A, ya. Perusahaan ini pasti memiliki lebih dari 50% sahamnya. Ya, contohnya apa? Misalnya dulu tahun 2008 itu ada Lipo Bank merger dengan Bank Cimniaga, ya kan? Maka proses merger ini Lipo Bank nggak beroperasi lagi, ya, karena dia bergabung menjadi satu menjadi Bank Cimniaga. Ini adalah salah satu contoh dari kegiatan merger, pakai metode merger atau penggabungan. Yang kedua itu adalah konsolidasi. Ya, kalau konsolidasi kita lihat dari gambaran saya ini ada PT Bank A dan Bank B. Dia tidak menggunakan salah satu dari banknya, ya, bukan menjadi Bank A, bukan pula menjadi Bank B, tetapi meleburkan diri dengan membentuk nama baru, yaitu misalnya PTC. Ya, ini berarti bagaimana? Semua perusahaan yang melebur itu kegiatan operasionalnya berhenti karena dia membentuk nama baru menjadi Bank C. Contohnya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, berhenti beroperasi semua membentuk BSI. Ya, seperti kalau Bank Mandiri dulu tahun berapa itu adalah gabungan dari BPD, Bapindo, ya, BBDN, kemudian Bank Eksim. Ya, itu adalah salah satu contoh konsolidasi. Yang berikutnya adalah akuisisi atau take over. Take over ini berarti mengambil alih kepemilikan. Kalau kita lihat di gambarnya ini adalah PT-A dan PT-B. Ini menjadi PT-A dan PT-B, gitu ya. Nah, artinya adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank oleh bank lain dengan cara membeli sebagian besar kepemilikan saham. Ya, tapi perusahaan yang di take over ini tetap ada, ya, dan beroperasi. Jadi hanya kepemilikan sahamnya saja. Nah, contohnya kalau dulu di tahun 2004 itu ada XL Axiata, ya, dia mengakuisisi Axis Telkom Indonesia. Keduanya tetap ada dan tetap beroperasi, tapi kepemilikan mayoritas PT Axis Indonesia ini, Axis Telkom itu adalah XL Axiata. Contohnya lagi Aqua. Aqua ini kan masih ada sekarang, ya, tapi hanya pemiliknya aja diakuisisi oleh Danone. Kemudian Pizza Hut, ya, masih ada, tapi hanya kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Coca-Cola. Itu ya, itu adalah contoh-contoh dari penggabungan usaha bank. Oke ya, sudah. Kita beralih ke ke breakout room, Mbak Desti, untuk
soal yang harus kita bahas di breakout. Mohon di-share. Apakah sudah, Mbak Desti? Ya, ini Bu mau Oke, saya publish. iya. Sambil Mbak Desti nge-share, coba saya tunjukkan apa namanya soalnya ya. Sudah bisa tampil ini? Sudah, Soalnya Bu. ada 7 ya, soalnya ada 7. Nah, soalnya ada 7. Karena kemarin ada yang usul jangan dibuat per kelompok gitu ya, karena kalau per kelompok ada sebagian yang mengerjakan, ada yang aktif dan tidak aktif gitu ya. Maka Betul, Bu. saya untuk pertemuan hari ini, saya coba individu saja. Tapi kalau individu semua harus mengerjakan nomor 1 sampai 7, sepertinya ya kebanyakan gitu ya. Maka saya bagi menurut absennya ya, menurut absen ini sudah tahu nggak? Ya absennya ya. Coba saya lihat di Tahu, apa Bu. namanya? Sebentar ya, saya coba lihat di Simaka ya. Bentar. Simaka. Oke, sudah terlihat? Sudah ya? Halo? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu Yuniar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, di sini dibagi dua nih kalau di Simaka. Jadi ada yang di sini AKF 23 10 10, ada yang ada manajemen sama akuntansi. Oke, yang akuntansi dulu ya, yang jurusan akuntansi. Saya lihatkan eh, nama-namanya. Kayaknya jumlahnya 15 ini. Ya, bisa dilihat ini seperti ini. Nomor berapa yang jurusan akuntansi kalau nggak salah ini? Betul ya, akuntansi ya. Angel, Anjas nomor 2, Arinur nomor 3, Dona, Sabella nomor 4, Gracia nomor 5, Laila nomor 6, Mustika nomor 7, Najwa nomor 8, Nufiudin nomor 9, Nurul nomor 10, Safety nomor 11, Setio 12, nomor 13 Sofi Lailatul, nomor 14 Sugiarto, dan nomor 15 Trisna. Ada yang mungkin diulangi? Tidak ya, yang jurusan akuntansi? Yang jurusan akuntansi? Sudah ya, beres ya. Nah, Anda mengerjakan yang mana nih 15? Yang 15. Silakan yang bagian akuntansi ya, jurusan akuntansi. Nomor 1, absen 1 sampai 5, silakan kerjakan nomor 1 dan 4. Ya, 2 nomor saja. Nomor absen 6 sampai 10, nomor 2 dan 5. Nomor absen 11 sampai 15, nomor 3 dan 6. Mungkin ada yang ditanyakan atau butuh diulangi lagi nomor absennya. Ini saya masih ngurusi yang jurusan akuntansi ya. Boleh diulang dulu, Bu. Gimana? Kalau yang jurusan manajemen belum? Belum saya bacakan, sebelum saya perlihatkan absennya. Yang akuntansi, Bu. Boleh diulang, Bu. Yang akuntansi ya, sebentar. Yang akuntansi. Sudah? Yang akuntansi? Oke ya. Saya beralih ke, mungkin ada yang kurang ini, saya nomor berapa bingung gitu enggak ya? Oke. Sekarang Maaf, saya soalnya nanti dikirim ke grup ya. tidak, nanti ini saya comot berapa orang gitu ya. Saya ambil sampel saja, sampling. Misalnya nomor 1 saya tunjuk siapa gitu, dipresentasikan setelah ini. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Oke ya? Soalnya udah dicek, Kak. Iya, Bu. Iya.
Nanti sebentar lagi di-share sama, mungkin masih proses tuh Mbak Desti ya. Sudah Oke. di Ring sudah Oh ada, ya, Bu. Dan di room oke. chat juga sudah ada. Oh sudah ada. Oke. Kemudian untuk yang manajemen, sebentar, sabar ya. Yang manajemen, berarti isinya banyak ini ya. MCF ini saya pilih ini isinya 39 ini. Coba diperhatikan nomornya, terutama nomor absennya ya. Lama banget. Nah ini. Waduh ini berapa? 35. Oke lah saya bacakan nggak apa-apa. Nomor 1 Ahsin, nomor 2 Anom Kuswara, nomor 3 Antik, nomor 4 Dani, nomor 5 Dinda. Nomor 6 Joko Prihatin, nomor 7 Farah Anissa, nomor 8 Felix, nomor 9 Fitriani, nomor 10 Grisela. Kemudian nomor 11 Hafifah, 12 Iqbar, 13 Kiki Swandi, 14 Mahfud, 15 Maja, 16 Melisa, 17 Meisumi, 18 M Nurrizki, 19 M Rifan, 20 M Raihan, 21 M Yuan Saputra, 22 Nadia, 23 Nana, 24 Putri, 25 Reza, 26 Santi, 27 Siti, 28 Siti Fatimatus, 29 Sulfiani, 30 Supranata, 31 Timbul, 32 Vera, 33 Wiji Puji, 34 Yasinta, 35 Yusri. Mungkin ada yang butuh diulangi nomor absennya? Tidak ya? Oke. Nah, sekarang mengerjakannya bagaimana untuk yang manajemen? Silakan dilihat lagi, sudah hafal kan nomornya absen ya? Bagi yang jurusan manajemen, nomor absen 1 sampai 5, silakan Anda kerjakan nomor 1 dan 5. Absen 6 sampai dengan 10, nomor soal 2 dan 4. Nomor absen 11 sampai 15, silakan kerjakan nomor soal 3 dan 5. Nomor absen 16 sampai 20, silakan kerjakan nomor soal 1 dan 6. Nomor absen 21 sampai 25, nomor 2 dan 6. Nomor 26 sampai 30, nomor soal 3 dan 7. Terakhir sampai 35 aja kan ya, yang terakhir ini berarti enggak. Nomor absen 31 sampai 35, silakan kerjakan soal nomor 1 dan 7. Waktunya berapa menit? 20 menit cukup ya? 15 atau 20? 20 ya? Oke, 20 menit. Breakout dulu, kemudian nanti saya akan meminta tolong karena ada 7 secara acak siapa nanti saya minta mempresentasikan soal 1, jawaban nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 7. Gitu ya. Oke, silakan mengerjakan. Bu, Mohon izin maaf, nanya, Bu Bu. Junior, izin bertanya. Iya. Heeh. Iya. Atas nama Nabila Amani belum ada di absen ya? Sebentar ya. Bentar. Baik, Bu. Jurusan apa? Jurusan apa tadi? Manajemen, Bu, 2023. Ini. Harusnya ini. Siapa namanya? Nabila Amani Nur Azhara. Oh iya, kok nggak ada ya? Boleh Anda masuk di yang kelompok terakhir aja. Yang nomor berapa tadi ya? 30 sampai 35. Berarti Anda masuk di situ ya? 30 sampai 35 niku ya, Bu? Iya, masuk di situ ya. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Silakan nanti berarti jam 20.35. Sudah saya tuliskan bagian dan nomornya. Nggih. Bapak Ibu silakan join di nomornya masing-masing. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di breakout room-nya, bisa memilih
seperti yang tadi Bu Yuniar katakan. Mohon maaf Kak Desi mau tanya. Iya, Atas nama Gracia masuk di nomor berapa ya? Gracia. Akuntansi ya, Kak? Benar Kak? Absennya nomor 5, berarti di bagian A nomor 1 dan 4. Baik-baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Atau mungkin ini bisa membantu ya tadi yang lupa nomor berapa. Ini kok breakout room-nya belum muncul ya, Bu? 5 sampai 4. Kayaknya nggak perlu breakout room, Mbak. Maksudnya tidak Oh, perlu dibuat room, nggak apa-apa, nggak masalah karena kan sendiri-sendiri ini. oh, nggih, siap-siap. Ya, Berarti jadi karena langsung individu, aja ya dikerjakan. langsung aja karena individu dikerjakan sendiri, terus nanti saya panggil siapa yang mungkin presentasi, saya Baik, tunjuk Bu. atau sukarelawan. Oke. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah semua, waktu 20.37. Sudah, Bu. Bentar lagi, Bu. Oke, ini nanti semuanya tetap harus mengumpulkan di tugas ya, dimasukkan di D-Learning yang dikerjakan sesuai dengan pembagian tadi. Jadi satu mahasiswa mendapatkan 2 soal. Tetap harus disampaikan di D-Learning-nya ya, dikumpulkan di D-Learning. Oke, untuk yang saya mulai ya, semuanya sudah siap semua ya. Soalnya ada 3, soalnya ada 7 ya. Untuk yang pertama ini, bentar. Nomor 1, pertanyaannya adalah di bank konvensional dalam mencari spread base sama fee base perbedaannya apa? Ya, perbedaan utama spread base dan fee base. Kemudian di bank syariah cara mencari keuntungan berdasarkan profit sharing atau bagi hasil. Landasan sistemnya profit sharing apa? Mungkin dari semua yang kebetulan dapat jatah nomor satu saja. Siapa yang mungkin bisa mempresentasikan? Saya boleh, Sebentar Bu. saja. Gimana? Dani, Bu. Iya, oke. Dani, silakan. Saya coba lihat nih. Izin share screen, Bu ya. Terima kasih, Ya, Bu ya. silakan Pak Dani. Ya, suaranya bisa agak besar Pak Dani. Ya, terima kasih Bu Ilian Iya. untuk kesempatannya. Untuk jawaban nomor 1 saya, jenis bank berdasarkan menentukan harga. Yang pertama itu perbedaan spread base dan fee base pada bank konvensional. Spread base yaitu mengacu pada keuntungan diperoleh dari selisih antara suku bunga yang diterima dari kredit yang diberikan kepada nasabah dan suku bunga yang dibayar kepada nasabah yang menabung atau mendepositokan dananya di bank. Contohnya jika bank memberikan pinjaman dengan suku bunga 10% dan membayar bunga deposito 4%, maka selisih 6% ini ada spread yang menjadi sumber keuntungan bagi bank. Kemudian fee base yaitu merujuk pada keuntungan yang diperoleh bank dari biaya layanan kepada nasabah untuk berbagai produk atau layanan perbankan seperti biaya administrasi rekening, biaya transfer, biaya pengeluaran kartu kredit, biaya pembukaan rekening dan lainnya. Contohnya yaitu nasabah dikenakan biaya untuk transfer uang, pembukaan rekening baru atau biaya administrasi bulanan. Maka bank memperoleh keuntungan dari fee yang dibayar oleh nasabah. Mana yang utama, spread base atau fee base untuk bank konvensional itu biasanya lebih utama dalam hal ini yaitu sumber pendapatan utama bank sebagian besar keuntungan bank berasal dari bunga yang dibayarkan nasabah pada pinjaman yang diberikan, sementara fee base lebih bersifat tambahan. Kemudian jawaban yang B yaitu bank yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.
dalam mencari keuntungan dan menentukan harga bagi bank berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah. Kemudian kedua itu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, yaitu musyarakah. Kemudian yang ketiga adalah prinsip jual beli barang dan memperoleh keuntungan murabahah. Kemudian yang keempat adalah pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, yaitu ijarah. Kemudian yang kelima itu pembidahan kepemilikan atau barang atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, yaitu ijarah wa iktina. Sekian Bu Yuniar untuk nomor 1 jawabannya. Ya. Yang ke atas Pak Dani. Ya. Menurut Pak Dani, spread base dengan fee base itu perolehan keuntungannya bagi bank lebih besar mana? Spread base atau fee base? Lebih besar spread base, Bu Yuniar. Ya, spread base ya. Karena memang penghasilan utama dari bank itu memanfaatkan selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan. Suku bunga simpanan pasti lebih rendah ya daripada suku bunga kredit. Kemudian untuk ini apa namanya, mana yang lebih ya spread base betul ya. Oke, tapi fee base ini meskipun sedikit ya. Jadi misalnya kayak transfer itu kan ada biaya apa namanya transfer ya, cuma 2.500. Tapi yang menggunakan kan banyak orang. Sehingga meskipun sedikit tapi digunakan oleh banyak orang, maka keuntungan bank dari penghasilan fee base ini juga besar. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dani. Bisa diakhiri share screen-nya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, masuk di soal kedua. Siapa yang kebagian soal 2 dan mau berpresentasi di sini? Nomor 2 itu nomor manajemen, nomor absen 6-10. Silakan. Atau akuntansi nomor absen 6-10 juga. Itu pasti mengerjakan nomor 2. Kalau tidak ada mungkin saya tunjuk atau bagaimana? Pilih aja, Bu. Iya, saya pilih ya. Nomor absen 6. Sebentar. Nomor absen 6. Joko Prihatin ada nggak? Atau Farah? Joko, Farah, Felix, Fitriani, Grisela. Itu pasti mengerjakan nomor 2. Ayo. Selamat malam. Atau yang akuntansi? Silakan yang akuntansi. 15 orang, nomor absen 6-10. Enggak ada juga. Ya, berarti enggak ada penilaian ya. Oke, tidak dimanfaatkan soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Penggabungan usaha. Saya mau, Bu, nomor 3. Mau. Duluan Oke, aja silakan. Luffy. Siapa? Sulfi ya? Mbak Sulfi ya? Silakan Mbak Bu. Sulfi. Apa mau bareng, nah, nomor 3, ayo. Oh, salah satu aja, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ini siapa? Jadinya siapa ini? Bu Wiji atau gimana? Siapa ini ya? aja. Oh, Bu Sulfi. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuniar atas waktunya. Saya dapat soal nomor 3 dan 7. Nah, yang nomor 3 ini untuk penggabungan usaha bank dapat ditempuh dengan cara merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama, apa tujuan bank melakukan merger? Tujuannya itu ialah meningkatkan skala usaha untuk menghadapi persaingan, memperkuat permodalan dengan penggabungan aset, meningkatkan efisiensi operasional melalui sinergis bisnis,
Kemudian ada memperluas pangsa pasar dan jaringan nasabah. Untuk pertanyaan yang B-nya, apa tujuan bank melakukan konsolidasi? Tujuannya adalah menciptakan entitas baru yang lebih kuat dan kompetitif. Kemudian mengatasi kelemahan masing-masing bank melalui penggabungan. Yang terakhir mematuhi regulasi seperti pemenuhan dalam modal minimum. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan bank melakukan akuisisi? Tujuan bank melakukan akuisisi adalah yang pertama mengambil alih kendali atas bank target, yang kedua memperluas layanan dan wilayah operasional, yang ketiga meningkatkan portofolio aset dan nasabah, yang keempat memanfaatkan potensi bank target seperti teknologi atau pasar baru. Demikian jawaban untuk nomor 3, Bu Yuniar. Terima kasih. Jadi untuk yang merger tadi, Bank A ditambah Bank B sama dengan salah satu ya, Bank A atau B. Ya, betul. Kalau konsolidasi Bank Menggunakan A, salah satu nama dari bank atau bank. iya, Bank A sama Bank B kalau konsolidasi kan menjadi nama lain ya. Kemudian kalau melakukan akuisisi berarti Bank A ditambah Bank B sama dengan Bank AB gitu ya. Di Jadi beberapa untuk gabungan bank, tapi menjadi satu nama bank baru gitu, Bu. ya, jadi kalau akuisisi sebetulnya banknya masih tetap ada ya, tapi hanya berbeda kepemilikan saham. Oke, berikutnya yang nomor 4 itu kita diminta untuk menganalisa kredit ya, apakah bank ini termasuk bank yang sehat ataukah tidak, dilihat dari DPK. Silakan yang kebagian mendapatkan soal nomor 4. Nggak ada yang mau? Hangus? Saya Bu, Iya, silakan. Pak, siapa ini? Anjas Bu. Oh iya, silakan. Izin share screen Bu. Boleh. Untuk soal Soal nomor 4 itu NPL ya. iya Bu. Untuk Soal nomor NPL-nya saya ketemunya 0,2%. Untuk analisanya kondisi Bank A secara umum sangat sehat karena dari total kredit yang diberikan yang bermasalah hanya sebesar 0,2%. Jadi ketemu NPL-nya 2%. Artinya sangat sehat ya. Semakin NPL tinggi semakin bagaimana menurut Mas Anjas? Semakin tinggi semakin tidak sehat Bu. Ya, semakin tinggi semakin tidak sehat ya. Oke, mungkin dari yang lain yang kebagian nomor 4 ada yang punya ketemu nilai lain atau sama semua? Kalau ada yang lain silakan. Tidak ada Maaf Bu, ya? itu Heeh. bukannya 20% kah? Nah, berapa itu? 200 dibagi 1000, Kali 200 100%. dibagi 1000 kali 100. Berapa itu? Bukannya 20% kah itu? 20% ya? Bentar. 200 dibagi 1000. 0,2 kali 100. Ya, 20. Ya, 20%. Harusnya 20% itu. Ya Bu, 20% itu. Dapat siapa ini tadi? Iqbar Bu, 23 10 10 79. Heeh. Pak Iqbar ya. Oke, terima kasih koreksinya. Yang lain mungkin? Ada pendapat lain ketemu nilainya? Tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anjas, Pak Iqbar. Kita lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima itu kita diminta untuk menganalisa kesehatan bank tentang resiko likuiditas sebuah bank, di mana ada total dana dari pihak ketiga atau DPK-nya, tabungan deposito giro, kemudian ada lagi kredit-kredit yang diberikan ada 3 jenis ya.
Silakan yang kebetulan dapat soal nomor 5, barangkali ada yang mau mempresentasikan hasil Dengan Antik, hitungannya. Bu. Dengan Antik, Iya, Bu. iya, silakan Mbak Antik Susanti. Aku izin share screen ya, Bu ya. Silakan. Ini jadi rumus LDR adalah kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Jadi kreditnya itu adalah 500 ditambah 300 tambah 200 miliar. Untuk dana pihak ketiga itu 600 ditambah 400 tambah 200 miliar. Jadi 1000 miliar dibagi 1200 dikali 100%. Hasilnya adalah 83,3%, Bu. Nah, ini artinya LDR sebesar 83,3%. Bank B menghadapi resiko yang sehat karena bank memberikan pinjaman yang lebih kecil daripada dana yang dihimpun dari tabungan, deposito, dan giro. Demikian, Bu. Terima kasih. Ya. Mbak Antik ketemu 83. Mungkin ada yang punya pendapat lain hitung-hitungannya, hasilnya bukan 83, Sama Bu, 83 Bu. sama semua ya. Berarti kalau 83 resikonya apa? Sedikit, resikonya kecil sekali ya. Iya, Artinya sehat, Bu, jadinya. sehat. Sehat. Artinya perusahaan ini atau bank ini dikatakan sehat karena nilainya adalah 83,3 ya. Oke, terima kasih Mbak Antik. Kemudian lanjut di soal yang ke-6. Soal ke-6 ini kita suruh analisa tapi berdasarkan resiko profitabilitas. Beresiko profitabilitas ataukah tidak ini nanti ya. Silakan nomor 6. Ada yang mungkin mempresentasikan hasil hitungannya? Kalau enggak hangus ya. Tidak ada penilaian. Saya Bu. Eh, ya, sebentar siapa nih ya anunya? Reza Bu, Reza Oh, Setiawan Bu. iya, Mas Reza, silakan. Mas Reza, Ini saya screen Bu. silakan. Oke Bu, baik. Jawaban nomor 6, rumusnya ROA laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset 100%. Pada tanggal tahun 2022 itu diketahui ROA sebelum pajaknya 50 miliar dibagi 2.000. Terus dikali 100% itu hasilnya 2,5%. Untuk tahun 2023-nya diketahui ROA sebelum pajaknya 70 dibagi total asetnya 2.500 dikali 100 itu dapatnya 2,8. Jadi peningkatan ROA tahun 2022 di tahun 2022 di 2,5%, tahun 2023-nya 2,8. Peningkatan sebesar 0,3% mengindikasikan efisiensi yang lebih baik dalam menghasilkan laba operasional dari total aset yang dimiliki. Simpulannya, Bank C berada dalam kondisi kesehatan yang baik terkait profitabilitas peningkatan ROA dari 2,5% menjadi 2,8. Dalam 2 tahun terakhir menandakan efisiensi manajemen yang baik dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Bank ini disarankan untuk mempertahankan tren positif dengan terus meningkat efisiensi operasional dan pengelolaan aset. Gitu sih, Bu. Dia menguntungkan, Bu, intinya, Bu. Ya, Simpulan. ada yang mungkin punya hitungan hasilnya yang lain? Tidak 2,8 sama 2,25 dan 28? Tidak ada ya. Jadi kalau kita lihat ROA-nya semakin meningkat, berarti semakin bagus ya ROA-nya. Bagus, Kalau Bu. kita lihat dari aturan BI, di mana ROA ini harus berapa? ROA ini harus berapa? ROA-nya harus 1,5. berapa? Sehat itu dikatakan kalau lebih dari 1,5 ya. Iya, Lebih dari 5%. 1,5. Ini lebih semuanya. Oke, terima kasih Pak Reza. Masih, Bu. Untuk silakan diakhiri. Kemudian soal yang terakhir itu adalah kita melihat resiko permodalan. Apakah modal dilihat dari permodalan ini bank ini termasuk bank yang sehat ataukah tidak? Itu ada
modal inti dan modal pelengkap ya, tier 1 dan tier 2. Kemudian eh, dari aset-aset yang dimiliki itu dia memberikan pembobotan. Kalau kita lihat pembobotannya itu lebih banyak, yang paling berisiko adalah pemberian kredit. Gitu ya. Kalau kas dan setara kas tidak hampir tanpa risiko, itu 0% ya. Oke. Silakan siapa yang mungkin mau mempresentasikan soal Saya nomor 7? Bu, Siapa ini ya? saya Bu, Wiji. Oh ya, silakan. Izin share screen ya Bu. Iya, silakan. Selamat malam Bu Junior. Izin menjawab soal nomor 7 ya Bu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat jelas Bu? Sudah. Untuk pertanyaannya, di nomor 7 yaitu saudara diminta menganalisa kesehatan Bank ABC melalui pemantauan risiko permodalan bank dengan menggunakan CAR. Untuk jawabannya, ini total modal yang dimiliki Bank ABC adalah jumlah dari modal inti tier 1 kapital dan modal perlengkapan tier 2 kapital. Terus total modal sama dengan tier 1 kapital ditambah tier 2 kapital. Total modal sama dengan 1.500 miliar ditambah 500 miliar sama dengan 2.000 miliar. Menghitung aset tertimbang menurut risiko ATMR. ATMR dihitung berdasarkan nilai dari aset yang dimiliki bank dikalikan dengan bobot risiko yang relevan. Aset yang dihitung dalam ATMR adalah kredit piutang sama dengan 7.000 M dengan bobot risiko 100%. Terus ATMR kredit sama dengan 7.000 M dikali 100% sama dengan 7.000 M. Surat berharga sama dengan 2.000 M dengan bobot risiko 50%. Jadi ATMR surat berharga sama dengan 2.000 M dikali 50% sama dengan 1.000 M. Kas dan setara kas sama dengan 1.000 M dengan bobot risiko 0%. Jadi total ATMR dihitung dengan menjumlahkan ATMR untuk masing-masing kategori aset, yaitu total ATMR sama dengan 7.000 M ditambah 1.000 M ditambah 0 M sama dengan 8.000 M. Kemudian cara menghitung CAR-nya, CAR sama dengan total modal dibagi total ATMR dikali 100%, yang mana hasilnya CAR sama dengan 2.000 M dibagi 8.000 M dikali 100%, hasilnya yaitu 25%. CAR-nya Demikian Bu, 25%. Ya, 25%. oke. Ya. Untuk yang lain mungkin ada yang punya jawaban hitung-hitungannya bukan 25%? Sama Bu, hasilnya 25%. Sama ya. Ya, hitungan saya juga 25%. Oke, terima kasih Bu Wiji. Terima kasih Bu. Oke, silakan bisa diakhiri. Oke ya. Terima kasih semuanya. Tadi sudah kita bahas bersama juga untuk soal-soal yang ada di breakout. Kemudian jangan lupa setelah Anda sudah mengerjakan 2 soal tadi jawabannya, kirim segera ya di e-learning-nya untuk jawaban 2 soal yang Anda kerjakan sesuai dengan pembagian yang saya tulis tadi ya, di yang ada kotaknya itu. Oke, jadi untuk hari ini kita sudah belajar jenis-jenis bank, kemudian kita bisa menilai kesehatan bank dengan metode bukan Kamel tapi RBBR. Kemudian kita juga sudah belajar penggabungan bank, itu baik bagaimana kalau cara merger, kemudian akuisisi, dan kemudian konsolidasi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan waktu ke Mbak Destia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu wabarakatuh. Yuniar. Terima kasih Terima kasih semuanya. Bu Yunia. Terima kasih Terima Bu. kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.